Woi Pindo, ngapain Woi. lu? Apa? Nih gue ada kopi nih dari kedai Kopi Ru. Ah, telat kamu guys. Ini saya udah pesan online tadi. Oh sama ya. Sama. Punya kamu rasa apa tuh? Ini rasa klasik cafe latte. Kalau itu? Oh punya aku nih vanilla sama Melo nih. Bis, boleh. Yuk coba yuk. Boleh. Yuk. Mantep. Mana Langsung. rasanya? Mantap. Iya. Seger. Mantepnya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pengen beli Kopi Ru juga bisa datengin di kedai Kopi Ru di Simpang 3 Air Gading. Juga bisa pesan online di Instagramnya kedai Kopi Ru. Oke, jangan lupa ngopi bersama Ru. Mantap. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Komunikasi Universitas Batu Raja bareng aku Aisyah. Nah, kali ini kita udah kedatangan owner dari kedai Kopi Ru, Kak Arya. Halo Kak Arya. Hai, Halo. Lisa. Gimana kabar hari ini Kak? Kabar hari ini alhamdulillah sesuai cuaca di luar. Sesuai cuaca Cerah. di luar cerah. Nah, Kak Arya kalau boleh tahu aslinya orang mana Kak? Kalau ditanya asli, lahir asli dari Batu Raja, tapi Raja. kedua orang tua, kalau papa keturunan Chinese. Oh, Ya, kalau mama dari Ogan. Ogan, Cina Ogan jadi ya? Iya. Iya benar. Masih baca iya Imlek. Nah, Kak Arya dulu kalau boleh tahu background kuliahnya gimana? Sedih sih sebenarnya kalau Sedih, sedih. sedih. Kalau background kuliah, tamat SMA itu tahun 2011. 2011. Tamat tahun 2011 lanjut langsung kuliah di Jogja. Oh di Jogja Ya, dulu. pertama kali kuliah di Jogja, tapi sayang disayang cuma 1 semester di sana. Akhirnya kembali lagi ke kota kita tercinta Batu Raja, lanjut di Unbara tahun 2014. 2014. Di Unbara kemarin fakultasnya fakultas apa Kak? Kebetulan sama kayak Aisyah, fakultas. Wih, alumni. Iya, Ya, alumni. FISIP dari ilmu komunikasi juga Iya, Kak. sama. Wih, keren. Kabar-kabar nih Kak Arya ini pernah magang di Trans 7. Bener gak sih? Kayaknya salah deh, bukan saya deh. Bukan. Anjas mungkin ya. Iya. Bener sih, sebenarnya pernah magang di Trans 7 kurang lebih sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Sama teman-teman yang lain juga ada sekitar 4 orang kalau nggak salah. 4 orang dari sini juga. Dari komunikasi semua. Dari komunikasi semua. Ngapain aja tuh Kak kalau boleh tahu? Sudah berapa tahun Diingat-ingat lagi dulu. dia angkat kembali gitu ya. Kalau apa? Ya, kalau job desk di Trust 7 sendiri itu kan kita ada 4 orang nih. Tiap orang itu beda-beda bagiannya. Kalau saya kan bagiannya di selebritas siang. Tugasnya itu jadi selain produser asisten, kalau di lapangan tugasnya itu selain wawancara juga nge-record. Oh, nge-record juga. Kalau bagian-bagian yang lain kan seperti Anjas, Wendy dan Dora itu beda-beda. Ada yang kerjanya cuma di kantor, ada juga bagian di lapangan. Jadi setiap orang itu job desk-nya beda-beda. Oh, berarti nggak di dalam satu bidang gitu Nggak Kak. sama, beda. Nah, kakak kan alumni dari ilmu komunikasi nih. Kok bisa sih sampai berpikiran untuk beralih ke bisnis kuliner kayak buka kedai gitu? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya awalnya nggak ada sih pengenan niat buat
buka kedai kopi. Tetapi kan awal-awal itu sudah ngelamar pekerjaan di mana-mana. Udah ditolak juga di mana-mana. Ditolak berkali-kali. Iya, udah ditolak juga berkali-kali. Jadi hampir putus asa. Setelah menonton Menonton. setelah menonton film Filosofi kopi, kopi. ya benar. Jadi inspirasinya dari sana. Mulailah terpikir ingin buka kedai kopi, ingin menjajali perduniaan kopi gitu. Oh, berarti terinspirasinya dari film Ya, filosofi dari kopi film. tadi. Widih, keren. Dari kapan nih Kak kalau boleh tahu Kakak buka kedai? Kalau buka kedai soft opening itu di tahun 2018 sama kayak di tanggal Shopee Pay, Shopee Day 12/12/2018. Oh, dari 2018. Nah, di antara banyak kuliner-kuliner nih Kak, kenapa sih milih kedai kopi? Mungkin kopi itu yang mudah masuk di kalangan masyarakat kita kan. Soalnya di Batu Raja ini di bagian luar-luar Batu Raja itu kan sudah banyak kebun-kebun kopi. Hmm. Jadi saya ini sebagai menggiat kopi ingin juga melestarikan kopi-kopi keluar agar semua masyarakat Batu Raja bisa merasakan kopi-kopi nikmat khas Batu Raja juga gitu. Oi. Untuk kopi sendiri tuh punya arti tersendiri nggak bagi Kakak? Kopi itu kalau arti kopi kayaknya nggak terlalu mendalam sih tentang arti kopi, tapi kalau ada kata-kata tentang kopi mungkin bisa juga kan. Mhm. Filosofi kopi dari saya sendiri itu, saya tidak terlalu suka yang manis untuk sesuatu yang telah dikodarkan pahit. Widih. Dalam. Nah, ini kan nama kedai Kakak kan kedai kopi Ru nih. Nah, ada cerita tersendiri nggak di balik nama itu? Pastinya ada lah, nggak mungkin kan langsung ditembak itu. Mm-mm. Jadi nama Ru itu dulu pas zaman SMP lagi, SMP kalau nggak salah, itu masih hype-hypenya warnet gitu kan. Mm-mm. Ada game-game gitu. Jadi nama RUU itu tercipta itu nama clan, nama klub. Iya. Kalau mau tahu artinya itu R itu ra, ora, U itu usah, U nya lagi satunya urusin. Ora usah urusin. Iya, ora usah urusin. Ora usah urusin. Unik juga nih yang Iya. ceritanya. Nah, di kedai Kakak sendiri ada menu yang paling best seller nggak? Sesuai nama ya, kedai kopi Ru. Jadi yang paling best seller itu kopi Ru. Kopi Ru. Wih. Ini kopi Ru-nya Kak ya? Iya ini, yang kemasan 1 liter. Wih. Ada berbagai macam juga yang lain. Kayak klasik cafe latte, rasa vanilla, melon. Menarik banget nih kalau teman-teman mau nyobain bisa mampir ke kedai Kakak gitu Bisa kan. banget. Bisa banget. Nih. Nah, untuk Kakak sendiri nih, dalam pemilihan kopi di kedai Kakak itu lebih pilih kopi lokal atau kopi luar? Kalau 6 bulan pertama opening itu kita pakai seluruhnya kopi luar. Yang kopi lokal itu cuma ada beberapa, paling sekitar 1 atau 2 jenis dari lokal. Kebanyakan kemarin kalau 6 bulan pertama opening itu kebanyakan dari kopi luar Batu Raja seperti Aceh, Jawa, Kalimantan, Papua, pakai kopi kayak gitu. Kenapa sih Kakak lebih memilih kopi luar sementara kita kan juga banyak nih penghasil kopi di daerah kita sendiri? Sebenarnya kan identik kopi yang kita minum sehari-hari itu yang dirasakan oleh masyarakat Batu Raja itu kan banyak kopi-kopi yang robusta kan. Sedangkan di daerah kita ini yang jenis-jenis Arabica itu yang di ketinggian MDPL di atas 1000
jarang yang ada di sini. Jadi kita ambil pasokannya dari luar-luar daerah Batu Raja gitu. Oh, jadi Mm-mm. itu. Mm-mm. Nah, untuk segmen pencinta kopinya nih, Kak. Hmm, kalau bicara segmen itu, kopi itu kan luas. Jadi tidak bisa disebutkan dari batasan usia lah. Mm-mm. Seluruhnya suka kopi walaupun genrenya perempuan, laki-laki, semuanya pencinta kopi. Tergantung dari kita juga sih. Mensiasatnya gimana. Mungkin hari ini segmennya buat kalangan anak-anak muda kan. Anak muda. Kita harus siap menu untuk ada menu-menu untuk anak-anak muda. Besok mungkin ada segmen dari bapak-bapak. Jadi kita harus siap. Misalnya besok lusanya ada ibu-ibu nih datang. Kita harus siap. Jadi seluruhnya kita tampung segmennya. Wih, Heeh. keren. Nah, kan selama kakak kan buka kedai dari 2018 nih. Mm-mm. 2020 kita sempat pandemi kan. Mm-mm. Nah, itu berpengaruh nggak kak ke kedai kakak sendiri? Sangat-sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh. Banget. Itu di saat pandemi itu kurang lebih 7-8 bulan itu kedai kosong. Kosong itu dalam artian tutup. Bukan tutup sih. Nggak ada orang yang datang. Oh, tapi tetap buka. Tetap buka. Tapi nggak ada orang yang datang. Yang paling miris itu di bukan pertengahan sih, awal-awal 1 bulan 2 bulan awal itu kan. Kebetulan juga itu pandemi habis saya nikah. Habis nikah malah pandemi. Iya, habis nikah malah pandemi. Niatnya mau balikin uang malah buntung. Nggak jadi balik modal. Nggak jadi balik modal. Nah, jadi berpengaruh banget nih kayak sama Berpengaruh. kedai kakak. Nah, range harga sendiri di kedai kakak itu yang termurah nih berapa kira-kira? Kalau dari jenis minuman kopi, range harga termurah itu dipatok dari harga Rp10.000 per gelas untuk kopi tubruk, dan paling tingginya itu kalau untuk cup sendiri di menu itu 25.000, sedangkan kalau dalam bentuk botol kayak gini itu ada beberapa varian ini kan. Isinya ada yang 250 ml, 500 ml dan 1000 ml. Kalau yang 25 ml ini kita patok dari harga 35.000. Yang 500 ml ini kita patok di harga 45.000. 45.000. Dan ini harganya 65.000 untuk 1000 1000 mili. Iya. Oh. Jadi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, omset pendapatan bersihnya berapa nih, Kak? Kalau untuk sekarang sih kan di luar sudah banyak kan yang buka kedai kopi juga. Kalau per hari bisa dibilang cukup lah untuk beli pampers anak. Cukup untuk beli bebek anak. Iya. Pemikiran bapak-bapak banget nih. Nah, pertanyaan satu lagi nih. Kan kata kakak tadi kan di luar sana kan udah banyak nih yang buka kedai kopi. Nah, gimana sih cara kakak mempertahankan keciri khasan kedai kakak di antara kedai-kedai kopi lainnya? Cuma satu jawabannya, itu konsisten. Konsisten. Bagus. Nah, di sana kakak sendiri yang jadi barista atau orang lain? Sejak awal sampai sekarang alhamdulillah saya sendiri jadi barista. Jadi belum bisa keluar kemana-mana. Ini juga disempet-sempetin bisa datang ke sini. Oh, ini sempetin. Makasih banget nih. Oh. Jadi beneran kakak sendiri, Iya, nggak saya ada sendiri. rekrut yang lain-lain gitu? Belum untuk saat ini belum. Belum. Untuk jam bukanya sendiri kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kalau untuk take away itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 Iya, malam. kalau buat dine in untuk minum di tempat atau makan di tempat itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam juga. Jam 3 sore jadi ya. Nah, biasanya nih, Kak, kalau hari-hari yang paling rame itu di hari apa nih? Hari-hari anak muda, malam minggu. Malam minggu. Tempatnya anak muda Iya, nongkrong. benar. Nah, tempatnya untuk kedai kakak sendiri nih, tempatnya itu nyewa atau punya kakak sendiri? Alhamdulillah masih nyewa. Masih nyewa. Masih nyewa. Belum punya sendiri. Nah,
kan itu kedai kopi nih Kak. Iya. Selain kopi, ada menu-menu apa aja nih? Kalau buat sekarang kan selera kopi ini lagi agak menurun ya di tempat saya nih terutama. Jadi kita mensiasatinya itu sekarang ada menu baru selain memang keluar dari kodratnya kopi sih benarnya. Keluar dari kodratnya Iya, kopi. jualan nasi tumpeng. Jualan nasi tumpeng. Nasi kotak. Jadi buat mensiasatnya ya itu tadi jualan nasi tumpeng. Apalagi kalau misalnya orang-orang ulang tahun kan Iya. Maksudnya tumpeng semua. tumpeng semua. Bosen makan kue, makan nasi tumpeng. Bener. Range harga itu tergantung sih Kak. Harga itu by request sebenarnya. Iya. Nah, untuk menu-menu yang di situ tadi itu bisa diorder secara online atau Online bisa juga, kita kan ada WA di akun bisnis, ada juga Instagram di beberapa ini akun. Bisa juga lewat Messenger Facebook. Bisa juga melalui aplikasi-aplikasi yang udah ada di Batu Raja. berarti nggak harus datang ke Nggak. situ kok kalau mau menikmatinya. Iya, bisa bisa. dipesan secara online. Pernah nggak sih Kak satu hari kosong pengunjung nggak ada yang sama sekali yang datang gitu? Pernah lah, Pernah. pernah. Kan kita nggak bisa nebak nih cuaca di luar gimana, nanti malam gimana kan. Pasti pernah. Pasti pernah ya. Nah, kenapa Kak ini untuk tempatnya sendiri Kak? Kenapa Kakak memilih tempat di kedai yang sekarang? Di Air Gading nih kan? Alasan pertama itu samping rumah orang tua. Oh, samping rumah orang tua. Iya, alasan pertama. Alasan kedua, kampung halaman sendiri. Alasan ketiga, belum ketemu jodohnya yang di luar tempat itu. Jadi manfaatin yang ada di samping rumah orang tua dulu. Oh, tapi sekarang nih udah nyari-nyari tempat yang baru atau gimana gitu Kak? Buat sekarang sih belum kepikiran untuk nyari-nyari keluar. Belum kepikiran, masih stay di tempat itu. Walaupun ada juga mungkin kayaknya nggak bakal buka di Batu Raja lagi, Bu. Buka cabang di luar kota. Wih, Doain aja. amin secepatnya. Rencana di Jogja. Wih, di Jogja. Hah? Bisa jadi. Di bawah semua. Adik saya juga jadi barista di sana. Oh, di jadi Jogja. barista. Heeh. Berarti Cewek. sekeluarga ini barista semua atau gimana? Enggak, cuma Enggak. saya sama adik saya doang. Oh, cuma Jadi barista sendiri itu kakaknya belajarnya itu secara mandiri atau emang sekolah barista gitu? Kalau buat sekolah barista dulu itu masih sangat jarang ya, dan harganya itu masih terlalu tinggi. Jadi saya belajar otodidak, searching di Google, di YouTube, itu kita aplikasikan sendiri, coba-coba sendiri, buang-buang kopi banyak, eksperimen lagi. Jadi itu aduh, susah lah, belajar sendiri pokoknya. Jatuh bangun ya? Jatuh Jatuh bangun. bangun. Nah, untuk resepnya kopi-kopi kakak nih, itu dari mana nih? Dari kakak sendiri atau ada inspirasi-inspirasi dari luar? Kalau awal itu resep dari eksperimen tadi. Kalau sekarang kan kita harus ikut ini ke yang lagi viral-viral Oh, di ke perkembangan TikTok. zaman. Perkembangan zaman di TikTok terutama itu. Jadi kita ambil comot-comot di TikTok sambil minta izin. Jadi ada yang dari kakak pribadi, ada yang dari luar mengikuti perkembangan Iya, zaman tadi. benar. Nah, sebagai owner nih, kakak sendiri suka kopi? Pasti. 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 Sesuka apa sih? Sesuka dengan filosofi kopi tadi. Oh, sesuka dengan filosofi kopi tadi. Sekelas berapa hari ya? Iya. Apa? Kalau sekelas berapa hari? Sehari berapa kali? Oh, sehari berapa kali? Bisa 3 4 kali gitu. 4 kali. Wih, Kopi hitam. Itu sambil setting kopi atau Tidak, sambil nyantai banget. sambil santai. Sambil nyantai. Wih, lambung aman kak?
Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah, balik lagi ke masa-masa kuliah tadi nih. Ada nggak sih hal yang menarik bagi kakak nih semasa kuliah? Banyak dong. Banyak. Banyak. Boleh dong di-spill ceritanya. Yang paling menarik itu masa-masa kita bangkitkan lagi Himakom. Wih, Kan bangkit lagi Dulu Himakom. sempat vakum beberapa tahun kan. Mm-mm. Di tahun kami itu kami naikkan lagi Himakom. Memang awalnya sih banyak pro dan kontra kan. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Tapi kita masih tetap lanjut. Dan alhamdulillah sampai sekarang Himakom masih berjaya kan. Masih berjaya. Wih. Yang pasti ada suka dukanya Ya, Kak ya. pasti Boleh ada. dong diceritain suka dukanya? Membangun Himakom kembali. Kalau sukanya nggak usah diceritain, pasti tahu semua suka kan. Gembira, Gembira. ceria. Kalau duka itu aduh pahit banget. Lebih pahit dari kopi. Lebih pahit dari kopi. Susahnya itu luar biasa susah. Karena itu dulu kan belum ada pemilihan ketua. Jadi semuanya masih satu ide. Walaupun bersama-sama mencari jalan keluar buat bangkit, alhamdulillah masih bisa bersama-sama kan. Yang lebih pahit itu di saat penentuan pemilihan ketua, Kenapa tuh Kak? semuanya pengen jadi ketua, Oh, semuanya mencalonkan diri jadi ketua. tapi yang terpilih itu kalau nggak salah itu Aldi, Ahmad Burlian Aldi dulu. Oh. Mm-mm. Kakak sendiri juga mencalonkan sebagai ketua? Hampir. Hampir. Tapi nggak sampai mencalonkan diri sebagai ketua. Nggak sampai. Nggak sampai. Nah, di masa-masa kuliah nih, ada nggak sih dosen favorit kakak? Dosen pembimbing yang pasti Siapa tuh kalau boleh tahu? Ibu Wulan. Oh, Ibu Ulan. Nah, Ibu Ulan. Halo. Support system. Nah, kakak dulu kalau masa-masa kuliah nih punya gebetan nggak? Pasti punya dong. Banyak. Bilang. Jangan ditahan mama dulu. Kok salty? Bingung jawabnya. Kalau gebetan Kalau gebetan banyak. kayaknya nggak ada sih. Masa nggak ada? Nggak ada nih. Nggak ada, tapi kalau TTM banyak. Wih, TTM, teman-teman mesra. Iya. Nah, kakak dulu sebelum membuka kedai kopi nih, Mm-mm. tamat kuliah, kegiatan kakak itu apa aja? Tamat kuliah. Tamat kuliah itu ya tadi selain nyari pekerjaan di luar, sambil nunggu informasi, bantu-bantu orang tua jaga toko. Selain itu nyari ide mau ngapain, mau gimana. Akhirnya gak selang beberapa lama sih dari tamat kuliah langsung buka kedai kopi. Oh, berarti nggak selang sampai bertahun-tahun gitu, enggak? sampai. Kalau boleh tahu kakak dulu tamatnya tahun berapa? Tahun 2018. Oh, 2018. Kedai juga berdiri 2018 Iya. kan? Oh, berarti bentar. Pemikiran kakak dulu nih langsung tertuju ke kedai kopi atau sempat nih bingung mau buka kedai apa gitu? Kalau dulu bingungnya bukan masalah kedai apa kan, Mm. pengennya buka kayak clothing gitu, jual baju. Oh, jual Mm-mm. baju. Tapi kayaknya susah, pasar di sini sudah banyak kan. Mm-mm. Jadi beralih ke kopi. Alhamdulillah support orang tua dan lingkungan juga ada. Jadi langsung terjun buka kedai kopi. Langsung terjun buka kedai kopi, dapat support juga dari keluarga Iya. nih. Nah, buat kakak sendiri nih, arti keluarga itu apa sih? Artis keluarga, everything lah. Everything. Wih, everything. Kakak sekarang udah berkeluarga nih kan, by the way.
Udah, alhamdulillah. Udah. Anak udah berapa Kak? Baru satu. Baru 1, belum mau nambah lagi. Libur dulu. Libur dulu. Nah, berapa tahun sih kalau boleh tahu anak kakak yang sekarang? Tanggal 31 kemarin pas 1 tahun. Oh, baru ulang tahun ke Iya. 1 tahun. Wih, keren nih. Punya papa yang punya usaha kopi nih sampai sekarang. Iya. Wih, hebat. Nah, Kak Arya nih makasih banget nih udah datang ke podcast kita kali Oke, ini. sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Iya. Makasih juga untuk cerita-ceritanya. Oke, Wih, terima kasih Aisyah. Nah, buat teman-teman nih yang mau nyobain kopi di kedai kopi RUU, boleh nih mampir ke Air Gading ya, ke kedai Iya. kopinya langsung, atau juga bisa pesen secara online, take away. Nah, Bisa pesan antar atau diantar atau kesini? Aduh, jasa iya ada delivery. jasa delivery. Jadi bisa pesen secara online ya. Bisa. Alamat lengkap? Alamat lengkap nih Kak. Google Map. Atau boleh langsung cek IG ya Kak ya. Cek IG. Cek IG-nya. Google Cek Map IG. ada. Langsung kedai kopi. Boleh cek IG-nya tadi apa Kak namanya? IG-nya kedai kopi juga. Kedai Kopi Ru, langsung di follow. Nah, buat teman-teman, makasih udah lihat podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam komunikasi.